dari zaman purba sampai Nawati. Nggih. Zaman purba itu dimulai sejarah Karanganyar itu dari Ndayu yang Oh, malah sekarang Ndayu. dimuseumkan. Terutama museum Dayu. Kono to? Nah, Benarjo. udah 1,2 juta tahun yang lalu. Di Ndayu itu adalah museum lorong waktu. Jadi museum lapisan tanah di mana setiap lapisan itu ditemukan fosil yang itu adalah alat ukur masa kehidupan sejarah manusia. Malah. Karena dulu di Sangiran atau di Gondang Rejo Ndayu itu, kawasan itu dulu laut, makanya ditemukan banyak fosil binatang laut. Wow, nggih. Karena secara bergantian Gunung Lawu dan Gunung Merapi itu meletus, maka secara bergantian membentuk lapisan secara besar sehingga yang tadinya laut kemudian hanya menjadi rawa, perkembangannya menjadi padang pasir yang sangat kering sehingga sudah tidak ada kehidupan. Manusia purba diperkirakan bergeser di sepanjang tepian Bengawan Solo. Tetapi fosil-fosil dari tahapan kehidupan itu akhirnya ditemukan di setiap lapisan. Nah, sehingga setiap menemukan sebuah fosil di lapisan mana itu ditemukan, maka di situ langsung bisa dipastikan bahwa fosil ini berusia sekian. Nah, lorong waktu itu ada di Museum Ndayu. Sejarah berikutnya kalau Karanganyar adalah di zaman Majapahit. Jelas Majapahit itu peninggalannya sangat benar. Ada Candi Ceto, Candi Lawu, ada Pemasekan. Yang sampai hari ini yang sudah terus dikunjungi oleh orang Bali karena itu adalah leluhurnya orang-orang Bali minimal yang Majapahit. Bahkan diyakini pura Pemasekan adalah pura tua di mana induknya pura-pura di Bali justru ada di Karangpanjang. Wes. Bisa dicari di YouTube. Pura Pemasekan adalah induknya pura-pura di Bali. Itu pada di Mbah Google lah. Nah, salah satu yang fenomenal menurut keyakinan masyarakat di lereng Lawu paling tidak di lereng barat, diyakini bahwa Pangeran Raden Brawijaya V itu tidak sedo tetapi muksa di Gunung Lawu. Kalau orang yang percaya itu ngejowantah menjadi Sunan Lawu dan sebagainya, monggo itu ya. soal pendapat kepercayaan masyarakat. Tapi ini sejarahnya memang fakta, bukti lapangan memang sejarah Mojopahit menyentuh Karanganyar. Setelah Mojopahit kita punya sejarah Pakubuwono III, Pakubuwono II. Bedah Kartosuro, geger Kartosuro, akhirnya raja memutuskan pindah ke desa Solo. Salah. Dulu pilihannya Salah atau Bekonan. Iya. Oh, ngoten. Tetapi akhirnya keputusannya di Salah. Konang keras ya. Kemudian dibentuklah bangun keraton di situ. Oh. Itu Pakubuwono. Aku pernah ngomong. Jadi dulu itu Jurunujum ya. Jurunujum ki ngeculke Gajah Putih zaman dulu. Gajah Putih itu berhentinya di Bekonan. Aku seneng nggo bangun kerajaan itu di daerah Bekonan, Mas. Tapi Jurunujumnya bilang kalau itu diteruskan dibangun kerajaan di Bekonan, orang sampai 100 tahun kekuasaan Akan bermasalah. akhirnya itu pindah ke dari tujuan pertama ya. Itu kaitannya terus diganti, Pak. Ya, nanti biar masuk. Jadi setelah raja berdiri Pakubuwono I dengan kerajaan baru, bangunan baru, Pakubuwono II itu terkooptasi oleh Belanda, oleh POC. Jadi ya nek ekstrimnya itu seperti boneka. Jadi kekuasaan yang diatur. real itu VOC.
apapun latar belakangnya itu soal lain, tetapi ada dua satria yang tidak terima, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Raden Mas Said. Dua satria ini memberontak melawan VOC. Nah, politik pecah belah Belanda berjalan. Akhirnya dua satria ini dipecah belah. Terus didu ngono. Bukan didu tapi dipecah kekuatannya. Salah satunya dengan perjanjian Giyanti. Nah, Pangeran Mangkubumi dengan perjanjian Giyanti diberikan palilah negeri Ngayogyakarta. Nah, Jogja sendiri dulu sudah pernah berdiri kerajaan Mataram kuno yang ada di Lentera ya, kota gede. kota Gede. Tapi kan sudah hilang. Nah, kemudian Pangeran Mangkubumi dengan perjanjian Giyanti di Yantiharjo, Karanganyar, kota Karanganyar, pat batunya masih, dan surat perjanjian itu sekarang disimpan di negeri Belanda. Wah malahan. Iya, tak jempole dan sebagainya itu Oh. seri di sana, tapi fotokopi minuter saya ada dokumennya. Nah, dengan palilah negeri maka Pangeran Mangkubumi akhirnya 1 bulan sejak tanda tangan itu mendirikan keraton Jogja dengan gelar Hamengkubuwono. Raja kan butuh permaisuri. Permaisuri kan milih yang cantik. Ya. Ternyata putri cantik yang dijadikan permaisuri itu adalah anaknya yang mendukung beliau, yaitu Pangeran Derpoyudo. Putri itu. Pangeran Derpoyudo iki kakung. Aku. Ning duwe anak jenenge Kanjeng Ratu Emas. Lah Pangeran Derpoyudo iki piyayi kerja. Iya, katanya. Napa nggih? Lah makamnya jadi kerja. Nah, istrinya Hamengkubuwono I, permaisuri ini, anaknya Ki Derpoyudo kerja, itu kemudian bergelar Kanjeng Ratu Emas. Ratu. Yang nama itu sekarang diadopsi, dipakai lagi sebagai gelar Nggih. permaisuri istri Hamengkubuwono X. Mungkin. Sebelum jadi Hamengkubuwono X, Bu permaisuri yang sekarang ini namanya kan belum Ratu Emas. Masih nama biasa. Tapi begitu Pak Hamengkubuwono X ini bergelar Hamengkubuwono X, maka permaisuri menambah nama. Saya agak tak dalam di sini karena adiknya Hamengkubuwono X ini kebetulan kakak kelas saya di APBN, beliau pengendang ketoprak, saya pemain ketoprak. Wah. Ya dulu TVRI Jogja itu main ketoprak 2 kali, pengendangnya waktu itu namanya BRM Sulasmono, adiknya Hamengkubuwono X itu. Sekarang setelah dewasa atau setelah itu akhirnya bergelar Pangeran Yudaningrat. Sekarang Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jogja. Wah. Tak dikasih main toprak no. Justru saya berani cerita ini karena justru dari Dinas Kebudayaan Jogja pernah mengirim utusan ke Karanganyar untuk seminar menjelaskan sejarah ini. Sebelum dijelaskan itu belum ada yang berani waktu kuala. Tapi setelah dari Dinas Kebudayaan yang kebetulan kepala dinasnya adiknya Hamengkubuwono X, maka kita sudah berani menceritakan apa adanya. Nah, jadi tadi dulu 1,2 juta tahun yang lalu sudah ada peradaban manusia purba dengan teknologi tepat guna, ada disimpan di sana, di Ndayu, Mojopahit. Kemudian sejarah di pertengahan sejarah Karanganyar di Pakubuwono II, perjanjian Giyanti, semuanya ada di Karanganyar sampai terbentuknya Keraton Jogja dari Karanganyar, permaisurinya dari Karanganyar. Sehingga seluruh Raja Jogja itu adalah keturunan Karanganyar. Nah, itu. Orang Bali keturunan Karangpanda. Ada. Itu fakta sejarah Karanganyar. Tapi sing aku lihat juga Sambernyowo. Ya. Sambernyowo itu gerilyane teko Waduh. Bantul, Gunung Kidul, Wonogiri, kabeh itu. Ini per istilahnya terakhir
Saya di Karanganyar. Nah, terus sih. Tompo Wahyune di Karanganyar. Karanganyar. Dua satria pemberontak ini yang satu sudah dipecah untuk di Jogja, Panggilan Negeri. Masih ada satu satria yang terus memberontak, Pangeran Sambernyowo. Dalam pemberontakannya melawan Belanda ini, Pangeran Sambernyowo dengan berbagai taktik dan salah satu kekuatan prajurit Sambernyowo adalah dengan motivasi ajaran Tridharma. Wajib rumangsa melu Handarpeni, wajib melu hangrung kepi, mulat sarira Sawani. yang itu sampai kapanpun akan menjadi filosofi yang tidak akan pernah lapuk dimakan sama. Nggih, leres niku. Nah, dalam memberikan ajaran kepada prajuritnya untuk memotivasi itu tempatnya ada di Tugu Tridharma. Jadi ini arep makam yang menghadap, itu ada tugu, sebelah tugu itu ada rumah kecil, disitulah Pangeran Sambernyowo memotivasi prajurit. Maka oleh Pak Harto di tahun 71 kalau tidak salah didirikan apa namanya? Tugu Peringatan Tridharma. Betul. Itu Pak Harto yang. Nah, akhirnya dengan perjanjian Salatiga singkatnya itu Pangeran Sambernyowo akhirnya diberikan porsi Kadipaten Mangkunegaran, kemudian bergelar sebagai Raja Mangkunegara pertama. Itu syaratnya. Mangkunegara 1 sejarahnya seperti itu, 2, 3 tak tinggal 4 yang fenomena. Raja yang paling kaya mengadopsi teknologi modern yang ditandai dengan mendirikan pabrik gula Colomadu tahun 1861. 1861. Mendirikan pabrik gula Colomadu sampai didengar Raja Thailand. Akhirnya Raja Thailand itu mengutus stafnya untuk belajar membuat gula itu di Colomadu. Wes. Makanya dibuatlah museum sekarang, museum gula Colomadu. Nah, museum itu kemarin saya yang meresmikan mewakili Pak Bupati. Di situ gambar-gambar staf dari kerajaan Thailand untuk belajar membuat gula itu bisa berjaya kaya raya 10 tahun kemudian mampu mendirikan pabrik yang kedua. Tasik Madu yang hari ini masih produksi, luar biasa kan? Bangkir. Coba peradaban nenek moyang. Masalah gula yang wong moro. Nah, iya. Itu Mangkunegara 4. Oke, sejarah lama berhenti tak lompatke neng kemerdekaan. Di zaman kemerdekaan Pak Karno itu di tahun 63 ya. Itu mendirikan pabrik minyak atsiri. Dan itu pabrik yang sangat membanggakan karena di dunia pemasok minyak atsiri itu hanya 2. 1 Bulgaria, 2 Indonesia. Dan Indonesia itu dari tahun mana? Citrunelan. Yang sekarang itu menjadi museum minyak atsiri. Wonten tahun mang, Pak? Lah sing sesuk arep mbok ekspos kuwi. Nggih, atsiri iki. Sesuk arep mbok gawe film iki tinggalane Pak Karno tahun 63 yang itu sejarah dunia mencatat karena pemasok minyak atsiri itu. Nah, wong Indonesia itu nakal. Pas ekspor dipalsu sehingga di blacklist sampai hari ini. Makanya pabriknya tutup. Nah, oleh orang-orang yang peduli itu di manage lagi menjadi museum. Nah, orang Bulgaria justru kemarin mendengar itu dibuat museum dan itu level internasional itu. Iya. Makanya orang Bulgaria malah sudah MOU lagi, pengen kerjasama lagi, ojo gur museum, tetap didirikan pabrik lagi. Oh, iya. Kemarin sudah minta ke saya untuk mencarikan tanah 30 hektar sudah saya ketemu. 30 hektar untuk menanam mawar, ketinggiannya harus di atas 150 mdpl, kemudian untuk menanam mawar bahan baku membuat pabrik minyak parfum di rencananya. Minyak atsiri niku nggih parfum niku to. Salah satunya arahnya ke
Jadi minyak ajur itu banyak sekali, tetapi salah satunya cabang dari ajuri adalah Patu. Itu tinggal makanya Pak Karno juga punya villa di Tauman Pringgosari karena memang punya kebanggaan Iya. internasional di Karanganyar. Pak Karno, Pak Harto jelas wis kabeh wong ngerti. Oke. Ternyata sampai akhirnya Pak Jokowi presiden terakhir Nawacita itu ternyata juga kelahiran Karanganyar. Ya, juga akan membuat sejarah di Karanganyar, salah satunya membuat patung Buddha. Oke, udah. Untuk membuat monumen sejarah Karanganyar runtut dari zaman purba sampai Nawacita. Dan di tengah-tengah itu yang kecil-kecil atau yang levelnya internasional lumayan banyak, termasuk Pak Mantep juga mewarnai Hari Wayang Sedunia, Iya. kemudian ditetapkan sebagai warisan budaya non benda oleh UNESCO. Itu ternyata yang mengangkat itu juga orang Karanganyar, Pak Mantep. Masih banyak ya. Itu ya. Oke. Terus kan Nawacita ya. Oke, pun. Oh, ini menarik sekali ilmu dari beliau, Pak Titis. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kanggo aku lan kabeh putra putri Karanganyar. Ben ngerti ternyata duwe Kabupaten Karanganyar iki bangga dengan segala kekayaannya. Ora sak-sake ya. Nanti dilanjutkan di sesi berikutnya. Ini soalnya wis dalu, videonya juga sampun saya. Arep rondo. Karo mantune.